Selamat malam, menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru pada 3 April 2023 di Istana Negara, Jakarta. Dito menggantikan posisi Menpora yang sebelumnya dijabat oleh Zainuddin Amali yang kemudian menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Apa saja gebrakan yang akan dilakukan oleh Menpora termuda di Kabinet Indonesia Maju ini? Inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Menpora Dito Aryo Tejo dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 3 April 2023. Dito menggantikan posisi Menpora yang semula dijabat Zainuddin Amali yang sebelumnya mengundurkan diri dari Menpora dan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Dito Aryo Tejo, pria kelahiran Jakarta 25 September 1990 ini merupakan satu dari 3 nama anak muda yang diajukan Partai Golkar untuk menjadi Menpora menggantikan Zainuddin Amali. Karir politiknya bersama Golkar, Dito diketahui pernah menjabat Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI periode 2017-2022. Dito juga memiliki sejumlah pengalaman di bidang olahraga. Ia pernah menjabat Chief The Mission Kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina. Dito juga menggantikan posisi Chairman Rans Nusantara FC serta mengurus Rans Peak Basketball. Dito mengambil alih Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju yang sebelumnya disandang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Presiden Joko Widodo memberikan 3 arahan kepada Dito Aryo Tejo sebagai Menpora baru. Di antaranya, menyiapkan tim Indonesia pada ajang olahraga SEA Games dan Asian Games dengan efisien. Presiden juga ingin agar liga-liga olahraga secara masif digalakkan di semua level termasuk liga antar kampung. Berikutnya, Presiden ingin ekosistem sport industri Indonesia semakin maju. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Menpora yang baru pilihan Presiden Jokowi dalam sisa masa jabatan yang kurang lebih 1 tahun ya, menuju ke tahun 2024, dan bagaimana kemudian Menpora yang baru ini menjawab berbagai problematika atau mungkin tantangan di dunia olahraga, karena belakangan ini pun ada banyak sekali isu yang berkaitan dengan olahraga yang kemudian disebut-sebut ada kaitannya juga dengan politik. Saya akan langsung mewawancarai politisi muda yang baru dilantik menjadi Menpora. Kak Menteri, Kak Dito Aryo Tejo, apa kabar? Baik, Mas Reinhard. Kabar baik ya? Kabar baik. Ya, jadi ini hari ini tepat satu minggu setelah dilantik oleh Presiden Jokowi. 1 minggu ini sudah ngapain aja, Kak Menteri? Pertama, 1 minggu ini kita banyak media visit dan juga kita juga langsung melakukan silaturahmi dengan senior-senior di kabinet. Dan juga kita banyak menemui para cabang olahraga. Dan tidak lupa Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, udah kita temui juga. Jadi seminggu ini saya banyak fokus untuk menemui seluruh stakeholder yang kira-kira ke depannya itu banyak berkolaborasi dengan Kemenpora. Oke. Tentu dengan latar belakang Kak Menteri yang masih sangat muda, kita mungkin seumuran sebetulnya. Lahiran berapa, Mas? Saya 91 kan. Oh, cuma beda setahun.
mirip-mirip lah, 32 tahun lah gitu ya. Ini ya bocoran juga kepada pemirsa. Tapi tentu banyak yang ingin tahu seperti apa rasanya menjadi seorang menteri di usia yang terbilang masih muda. Karena banyak yang membayangkan di usia seperti Kak Menteri mungkin belum bisa mencapai posisi sebagai seorang menteri gitu. Jadi memang perasaannya gimana ya? Mixed feelings lah, nano-nano. Jadi kadang bangga, kadang khawatir, deg-degan, tapi lebih baik deg-degannya. Tapi sebenarnya untuk sebagai menteri, saya alhamdulillah udah hampir setahun lebih itu melekat ke Pak Menko Ekonomi. Ya. Jadi alhamdulillah saya ternyata itu merupakan magang saya. Dan benar-benar dikasih banyak pengalaman dan belajar bagaimana beliau sebagai Menko Ekonomi itu ya menangani persoalan-persoalan kementerian ya. Apalagi kan kalau Menko itu kan Menteri Koordinasi. Jadi banyak sekali saya mempelajari tata kelola koordinasi antar kementerian. Oke. Kak Menteri, yang jelas terpilihnya Anda sebagai Menpora yang baru yang di usia yang relatif cukup muda ini tentu ada dua perspektif ya. Yang pertama, ini adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap generasi muda dipercaya menjabat sebagai seorang menteri, Menpora dalam hal ini. Tapi di sisi yang lain juga banyak yang tentu saya yakin mempertanyakan kapabilitas dan lain sebagainya. Dan saya yakin Anda menyadari soal itu. Bagaimana Anda merespon soal ada dua pandangan ini? Ya, jadi saya responden dengan yang bisa saya sebutkan. Saya mewakili generasi saya, jadi itu merupakan suatu beban moral dan juga tanggung jawab besar bagi saya karena ini sudah bukan masalah tentang diri saya, tapi ini sudah masalah ya karena representasi generasi, ya apapun yang saya lakukan hari ini cerminan generasi kita, bisa dibilang kan gitu. Yeah. Dan juga masalah tadi diragukan orang, ya saya itu dari pertama saya masuk kantor Kemenpora itu saya langsung menyampaikan, saya sangat memahami dan memaklumi karena hal ini tuh baru terjadi mungkin di banyak orang ya, terutama di Kemenpora. Jadi saya hanya bisa menyampaikan, yang saya lakukan hanya bisa membuktikan dengan kerja-kerja nyata saja ke depannya. Jadi biarlah karya yang berbicara nantinya. Dan saya sih yang pasti, saya meyakini orang-orang internal Kemenpora dan juga para stakeholders bahwa justru karena saya muda, saya akan lakukan apapun all out dan juga pasang badan untuk memastikan program-program Kemenpora ini berjalan semestinya dan lebih baik. Oke, saya tahu tentu tidak mudah memimpin sebuah institusi yang sudah punya kultur sendiri, lalu masuk seorang pemimpin institusinya dengan jiwa muda gitu ya. Seminggu ini apakah Anda sudah melihat itu menjadi sebuah tantangan bagaimana mengelola terlebih dahulu di internal Kemenpora dengan posisi Anda sebagai menteri di usia yang muda ini? Ya, yang pasti karena yang namanya kementerian itu kan sebenarnya sudah memiliki kultur birokrasi. Jadi birokrasi itu kan biasanya top down ya. Jadi ya secara kultur walaupun saya muda tapi karena posisi saya jadi ya otomatis sebenarnya secara sistem itu sudah ada prosesnya. Tapi tetap karena kita kan lihatnya juga sisi humanisnya ya. Karena saya masih usia muda, ya dari seminggu ini saya berusaha dengan seluruh jajaran di Kemenpora ini, ya walaupun kita bisa fleksibel, santai, egaliter, tapi tetap kita pada on point, disiplin dan juga ketegasannya. Jadi ya kita ramuannya kita campur-campur lah. Tetap kita mengedepankan kolaborasi dan kekeluargaan. Nah, gaya kepemimpinan yang kemudian Anda sudah terapkan atau Anda akan terapkan di Kemenpora itu gaya kepemimpinan yang seperti apa? Kalau kita melihat dari tampilannya Kak Menteri ini kan juga tetap menunjukkan bahwa ya saya juga nggak mau terlihat ditua-tuain begitu ya, nggak mau terlihat juga menjadi ya tetap menjadi seorang Dito yang mungkin sebelum menjadi seorang Menpora. Iya, pastinya pasti harus ada penyesuaian karena kan ini namanya kita menjalankan pemerintahan, jadi tidak bisa juga serta-merta benar-benar saya 100% mengadopsi apa yang saya selama ini lakukan di luar birokrasi pemerintahan. Jadi ya tadi seperti saya bilang itu pasti ada kombinasi lah antara fleksibilitas anak muda tetapi pakem-pakem birokrasi dan budaya kultur di kementerian itu juga harus kita jaga. Karena kan ini masalah juga marwah dari institusi negara. Oke, Kak Menteri, nanti kita akan bahas juga soal tugas-tugas yang diberikan Presiden terhadap Anda.
ketika dilantik menjadi seorang Menpora. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin saya juga masih mau menggali soal proses ketika nama Anda itu muncul. Jadi ketika nama Menpora itu masih kosong, saya sempat juga bertemu Pak Erlangga Hartarto waktu itu. Saya sempat bertanya juga waktu itu, bahkan di dalam sebuah wawancara saya menyebut ada nama Anda, nama Ilham Permana, nama Putri Komarudin, tapi tidak dijawab oleh Pak Erlangga. Yang kemudian akhirnya nama Anda lah yang muncul. Saya yakin mungkin Anda juga sudah mendengar saat itu berita bahwa nama Anda masuk dalam kandidasi. Iya, jadi ya memang nama-nama yang beredar itu memang secara proses formal itu memang diajukan oleh Partai Golkar, kan itu juga sudah dikonfirmasi juga oleh Pak Sekjen Golkar sebelumnya kan, dan juga Ketua Umum. Nah memang tapi prerogatifnya ada di Presiden. Jadi kita semua ini di Golkar memang sudah dilatih untuk harus kerja profesional dan juga siap dalam situasi apapun. Jadi ketika kita diberitahu bahwa kita diajukan, ya kita otomatis juga harus siap bahwa kita tidak terpilih. Nah itulah memang kultur di Golkar juga ya dibilang ya persaingan positif lah. Yeah. Tapi tetap ada persaingannya. Ya pastilah kan hidup ini pasti ya, dalam segala lini ada kompetitifnya. Oke. Kabarnya kemudian juga terpilihnya nama Anda juga cukup menimbulkan ada friksi di internal Partai Golkar. Apakah itu benar? Ya yang saya rasakan sih mungkin tidak ada ya, cuman ya namanya politik kan kadang ada kader senior yang kemudian diakui Pak Erlangga agak-agak gimana ya, gitu. Sebenarnya itu bukan lebih karena nama saya mungkin ya, tapi karena memang Pak Erlangga saat mengajukan nama itu sedikit out of the box dan Golkar mungkin kan jarang mengajukan nama yang relatif muda. Jadi itu suatu hal yang baru di Partai Golkar dan ya kita harus apresiasi Pak Erlangga Hartarto. Ya, dan juga Pak Joko Widodo yang ternyata juga menangkap dan memilih yang muda juga. Jadi kalau kemudian ada pandangan yang menyebut terpilihnya Anda ya karena Anda adalah orangnya Pak Erlangga, bukan karena soal kapabilitas dan lain sebagainya. Apa tanggapan Anda? Iya, tidak bisa juga saya membantah, tapi kan proses ini hampir sebulan lebih. Jadi memang setahu saya itu perdebatannya itu pasti panjang dan juga banyak variabel-variabel yang pasti menjadi pertimbangan dari Pak Presiden Jokowi untuk memilih. Gitu. Jadi kalau kemudian disebut ini adalah karena faktor kedekatan, Anda juga tidak menampik, tapi Anda meyakini ada faktor. Saya rasa semua nama yang diajukan itu orang dekatnya Pak Erlangga. Orang dekat dan orang yang Pak Erlangga anggap ya bisa memegang amanah, begitu. Setelah sebelumnya Anda ikut bersama dengan Pak Erlangga di Kemenko Perekonomian ya, apa yang kemudian Anda bisa pelajari yang akhirnya itu bisa diterapkan ketika Anda sekarang menjadi seorang Menpora? Dari Kemenko Ekonomi? Ya, jadi saya melihat cara dari Pak Menko Ekonomi itu bagaimana beliau itu melakukan setiap isu-isu permasalahan dia dulu di sektor ekonomi ya yang di bawah itu. Jadi tiap kali rapat itu pasti beliau itu biasanya tuh detail, micromanaging. Nah itu saya rasa tuh emang paling penting di kementerian karena hal-hal detail itu yang menjadi kecilnya ada celah atau loophole kan. Ya jadi contohnya seperti itu dan ya cara beliau menghadapi semua permasalahan kan tenang, sabar, ya pokoknya tidak reaktif lah kalau beliau itu. Itu mungkin salah satu yang saya pelajari selama ini dari beliau. Dan mungkin salah satu permasalahan kalau ini bisa kemudian diidentifikasi sebagai sebuah permasalahan ya, Kak Menteri, adalah ketika Anda menjabat sebagai Menpora ini ada isu soal Piala Dunia yang kemudian batal. Dan yang sekarang akan Anda hadapi adalah penolakan World Beach Games di Bali yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bali menolak kehadiran dari tim Israel. Sebagai Menpora, apa tanggapan Anda? Ya, sampai hari ini sebenarnya kita belum dapat ada surat resmi dari Gubernur Bali kepada pemerintah pusat nampaknya atau tertuju ke Menpora itu belum ada penolakan, tapi mungkin beliau kemarin berstatement ya di media, ya kita paham situasinya kan. Jadi ya dalam dekat ini saya akan menemui beliau untuk komunikasi.
dan juga masing-masing stakeholder memang kita harus jalin komunikasi dan memastikan semuanya bisa berjalan. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan ke Gubernur Bali dalam pertemuan itu, sikapnya pemerintah, Kemenpora, bagaimana terkait dengan kedatangan tim Israel di World Beach itu? Baik, kalau Kemenpora, Mas, itu sebenarnya kita ini lebih tanggung jawab kepada suksesnya penyelenggaraan eventnya. Terkait kebijakan luar negeri itu sebenarnya ada di Kemlu. Jadi kita coba mengkalibrasi dan mensinergikan para pandangan-pandangan ini. Kalau memang ada yang berbeda, ya kita duduk bersama, ya kita kupas bareng. Jadi jangan sampai tanpa ada koordinasi atau tanpa ada diskusi, tiba-tiba nanti saling saut menyaut. Itu yang kita tidak inginkan. Apalagi kan saya di sini ya tergolong menteri yang masih sangat muda. Jadi ya sebagai anak muda ya semoga bisa meninggikan yang senior-senior kan. Gitu. Oke, presidennya yang jelas karena penolakan itu Piala Dunia batal terlaksana. Ya, baik. Apa antisipasinya terhadap World Beach ini kalau kemudian narasi penolakan tetap dilakukan oleh Pemprov Bali? Nah ini, antisipasinya adalah dalam waktu dekat itu kita akan melakukan pertemuan bersama. Jadi memastikan jika memang ada pemikiran yang berbeda, ya coba kita selaraskan. Jika ada pemikiran berbeda namun ada solusi di lain halnya, ya kita coba lakukan solusi tersebut. Jadi menurut saya ini masih sangat masih sangat dinamis lah. Tapi Anda pribadi apakah menyayangkan penolakan itu atau Anda masih mencermati apa alasan utama dari penolakan? Lebih kepada mencermati alasan utama ya, walaupun saya juga menyayangkan. Tapi kan ya yang menyayangkan juga, bahkan kan Pak Gubernurnya sendiri juga bilang sayang kan dibatalkan kan, setelah dibatalkan oleh FIFA kan. Jadi menurut saya ya wajar, jadi semua orang juga menyayangkan hal itu. Bahkan yang mengeluarkan statement tersebut. Termasuk Anda menyayangkan kalau itu akhirnya statement itu keluar lagi di acara World Beach di Bali nanti? Ya bisa dibilang menyayangkan, tapi ya itu, kalau saya dalam posisi tidak mau menjudge, tapi saya justru mau mencoba mengharmonisasikan semuanya. Oke. Itu nanti pasti masih ada dinamika berikutnya ke depan. Semoga tidak ada. Tapi yang jelas di Piala Dunia kemarin akhirnya ada sanksi yang ringan yang diberikan oleh FIFA untuk Indonesia, itu diapresiasi ke Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat putusan ataupun sanksi ringan tersebut sebagai ya, yang pasti kita sangat berbahagia ya, dan karena kan awalnya sangat ditakutkan bahwa PSSI dan cabang olahraga sepak bola ini diberikan sanksi berat oleh FIFA. Yang pernah terjadi sebelumnya kan, kita tidak bisa berkegiatan jadinya. Jadi dengan sanksi yang ringan ini, yaitu dibekukannya dana FIFA Forward yang ternyata senilai $1 juta ya. Nah itu menurut saya, hemat saya itu masih, saya rasa sih dengan kreativitas Ketua Umum PSSI hari ini, yaitu bisa kita cari solusinya kan. Gitu. Jadi yang penting cabang olahraga sepak bola yang digemari masyarakat Indonesia ini masih bisa berkegiatan, beraktivasi yang terafiliasi dengan FIFA. Itu paling penting menurut saya. Oke. Jadi itu keputusan yang kemudian perlu disambut baik sebetulnya? Iya, betul. Oke. Sejauh mana komunikasi Anda dengan Pak Erick Thohir? Lumayan intens, pasti per minggu saling mengupdate terkait kondisi PSSI dan FIFA. Oke. Yang jelas juga Kak Menteri, setelah putusan ringan itu muncul harapan bahwa Indonesia bisa diganti menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ya. Apa yang Anda ketahui soal persiapan itu? Nah, untuk hal itu, ini juga saya baru menelpon Pak Ketum PSSI, saya juga menanyakan hal yang sama. Jadi ternyata itu sebenarnya pembahasan yang harus lebih dalam, karena kita harus menimang juga dampak untung atau ruginya ya, dan juga kemampuan kita. Tapi saya belum bisa menjawab secara pasti karena rencananya kita akan bertemu buat mendiskusikan lebih dalam. Tapi apakah itu possible? Mungkin bisa terjadi? Bisa terwujud? Saya belum bisa menjawab itu. Saya tidak ingin menyampaikan informasi yang dasarnya belum kuat. Oke. Untung rugi seperti apa yang dari pandangan Anda itu perlu dibahas lebih lanjut lagi bersama dengan Ketum PSSI? Ya pasti dari segi pelaksanaannya.
kesiapan timnas kita, dan juga ya resiko-resiko yang ada lah, yang pasti kan. Tidak mau kita kejadian sampai 2 kali. Lebih dari sisi itunya menurut saya. Oke, Kak Menteri, dari polemik soal timnas Israel ini ya, ini kan banyak yang kemudian ya yang menyayangkan, tapi juga kemudian menginginkan ini jadi bahan pelajaran lah bagi bangsa kita. Apa pandangan Anda sebetulnya dari polemik ini? Apakah memang ini hal yang politik atau memang ya olahraga dan politik sulit dipisahkan? Ya, idealnya dan yang harus kita tuju itu politik dan olahraga itu harus dipisahkan. Tapi juga kita harus melihat bahwa ini suatu kompleksitas yang tinggi. Jadi kalau saya itu berpendapat, ya yang pasti dalam olahraga itu kan juga ada beberapa proses-proses yang memang harus dilakukan proses politik ya. Kayak contohnya saya jadi menteri olahraga aja kan, itu proses politik. Tetapi dalam menyelenggarakan olahraga, apalagi ini terkait dengan antar negara ya. Dan ini kita harus mengedepankan nation interest kan. Nah jadi harapan saya variabel politiknya itu harusnya dikesampingkan dulu, kita utamakan dulu masalah bangsa kita dan juga ya kehormatan negara kita. Iya. Gitu. Kalau variabel politik yang lebih dominan jadinya Ya pusing juga kan Mas. seperti Pak Jokowi yang kemudian pusing gara-gara Piala Dunia U20 ini. Tapi dari situ akhirnya muncul juga jadi perbincangan bahwa ya ini harus dilihat lagi bagaimana akhirnya soal pandangan politik luar negeri kita dan lain sebagainya. Tapi oke lah soal itu. Tapi yang jelas Anda setuju bahwa olahraga dan politik sebaiknya kemudian ini tidak dicampur adukan karena berpotensi jadi liar atau bagaimana? Ya, kalau saya sepakat tidak dicampur adukan secara Ya, saya sepakat tidak dicampur adukan sih. Harus pemilihannya tuh harus tepat formulasinya. Oke. Menarik, Kak Menteri. Anda menjabat mungkin kurang dari 1,5 tahun ya tampaknya. Iya, 6 kuarter kok nggak salah. 6 kuarter bahasanya, oke. Dalam 6 kuarter ini, apa yang akan Anda persembahkan sebagai Menpora? Apakah masih bisa mengejar target-target? Atau Anda hanya menjalankan apa yang sudah dibuat oleh Pak Menpora sebelumnya, Pak Zainuddin Amali? Karena ada tugas juga kan yang diberikan oleh Presiden kepada Anda saat dilantik sebagai Menpora. Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kak Menteri, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Talk Politik with Reinhardt.